Jadi perlu nih ada festival film di Semarang. Ya kan, Budpar kan punya festival, apa namanya? Budpar. Budpar provinsi apa kota? Kota. Budpar kota apa? Punya festival apa? Sama Sinerum? Aku nggak tahu itu sebuah festival atau enggak, Pak. Maksudnya, sore ini kita lagi di Stonen 29 di Gerobak Histeria bersama Purna Cipta Negara, seorang kritikus film dan sinefil di Semarang. Sejak berapa, Pak? Kamu kuliah di Semarang, tiba di Semarang tahun berapa, Pak? 2007. 2007, kemudian langsung bergabung dengan Kronik ya waktu itu. Ya, pertama Kronik dulu, ya Histeria dulu dong. Histeria dulu baru Histeria Kronik. Dulu, aku daftar Kronik dulu, terus nggak terima. Lah, siapa nggak terima? Damar Ardi? Bukan, Atau siapa? Angkatanku saat itu, temanku, ya dianggap nggak fokus pas lagi wawancara, akhirnya nggak diterima. Jadi sebenarnya pada awal-awal tuh banyak yang orang-orang nggak diterima, mahasiswa-mahasiswa yang nggak diterima di Kronik itu sebenarnya masuk Histeria. Berarti bisa dibilang Histeria itu semacam ketika dulu banyak siswa lulusan SMA kemudian mencari kampus yang diutamakan adalah kampus negeri dulu, kemudian kalau nggak terima baru ke kampus swasta. Ya. Jadi waktu era-era itu Histeria semacam ini ya, tempat belajar buangan ya. Jadi second chance ya. Second hand serenade ya, second chance gitu ya. Tapi menarik, Wak, bahwa kebangkitan atau apa ya, jejak-jejak film di Semarang mulai dari penayangan, pemutaran, kemudian produksi itu memang berangkat dari kampus to kampus ya. Kalau kita bicara ke belakang. Ya banyak setauku memang pada periode, kalau dulu sih memang periode 2010-an itu memang banyak, aku melihat banyak teman-teman Semarang kemudian produksi film ya, terlepas dari bahwa mereka adalah anak teater, bahwa mereka adalah UKM apalah gitu ya, nggak melulu UKM film, itu juga produksi. Ya salah satunya yang sering aku ngomong sama kamu ya diantaranya adalah teman-teman teater di Udunus itu dulu, teater Kapling. Mereka produksi yang kemudian dengar-dengar menjadi cikal bakal akhirnya LOL pada masa itu. Ya kampus tuh periode 2010 memang jadi ajang yang menarik. Aku inget banget dulu salah satu kegiatan rutin Kronik itu kan kunjungan nonton film gitu kan. Salah satu film yang kemudian diputar tuh dulu di IKI PGRI itu Hujan di Hati Stevi ya. Oh tahu, Hujan di Hati Stevi itu filmnya Mas almarhum siapa namanya, mantan ketua Dikase ini, Handri TM. Mas Handri TM. Mas Handri aku TM. baru tahu Ya. Dan itu menarik sih di masa itu. Kemudian dari kampus-kampus kemudian banyak saling undang, kemudian banyak muter film di kampus gitu. Walaupun dan di masa itu sudah mulai ada, sudah periode 2010 sudah mulai terdengar ada Eagle Award gitu ya, datang ke Semarang. Beberapa film-film Semarang juga masuk dalam nominasi. Dan aku baru tahu ternyata ada salah satu yang masuk di Eagle Award itu adalah film tentang Kemijen di Semarang Timur. Di samping bahwa salah satu yang juga ternama adalah Gorila Gang Pinggir kan. Iya, Gorila dari Gang Pinggir. Dan beberapa Gorila Gang Pinggir itu warganya adalah warga Bustaman sebenarnya, yang lama jadi tempat riset Histeria dari 2012. Jadi sebenarnya dia festival-festival itu jadi kayak apa ya, membangun ekosistem dengan caranya masing-masing gitu ya, walaupun dalam konteks sama-sama dalam konteks film gitu loh, tapi dia ranahnya berbeda, kemudian tempatnya berbeda, tumbuh kembangnya berbeda. Nah hari ini dan dulu bahkan Kronik jadi langganan Europe on Screen gitu kan, dan sekarang nggak begitu kelihatan ya kapasitas festival yang besar macam itu ya. Maksudnya besar tuh yang seperti apa? Besar tuh ya kayak Eagle Award, kemudian Europe on Screen gitu. Itu
tidak lagi ada di Semarang gitu ya. Dia memang entitasnya memang bukan entitas bukan entitas yang kemudian diinisiasi oleh orang-orang di kota Semarang memang, tapi dia semacam kayak apa ya, dia kemudian menjadi memperkuat branding isu film yang kemudian berkibar di kota gitu kan. Ketika kita bicara festival sendiri di Semarang sendiri, ya festival sudah ada, cuman apakah festival itu bisa merepresentasi sebuah kota atau bisa dikatakan sebuah legacy, atau bisa dibilang sesederhana ketika saya mengunjungi kota Jogja identik dengan bakpia mungkin, atau enggak angkringan mungkin, atau bakmi Jawa, kemudian di Semarang identik dengan lumpia, dan kemudian peka kotanya histeria, atau bandeng tulang lunaknya histeria. Jadi apakah festival di Semarang itu sudah sifatnya seperti demikian gitu? Ya kalau di skena secara langsung sih aku mungkin nggak begitu intens hari ini ya. Cuma aku bisa mengamini bahwa saat kemudian kamu bilang bahwa dia menjadi ikon kota, ya jelas dua festival yang tak sebut nggak bisa gitu ya. Dia nggak bisa jadi ikon karena dia juga festival yang tur dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dia lahirnya juga tidak di kota Semarang. Kalau ngeliat festival yang kemudian besar di Semarang, nah itu mungkin kamu justru malah lebih tahu. Kayak kita juga sempat ngobrol, ada festival yang diinisiasi sama Budpar, ada festival yang diinisiasi oleh komunitas gitu ya, walaupun kecil. Nah itu aku pikir kalau yang justru malah lahir dari sini dan kemudian mendorong banyak kontribusi dari Cinepil dan teman-teman kolektif yang produksi film, aku pikir itu menjadi langkah awal untuk kemudian tumbuhnya skena sih ya. Karena yang tinggal di sini yang kemudian menghidupi skena gitu kan logikanya. Walaupun kalau dalam konteks kota yang lebih luas ya orang yang tidak hanya di sini sebenarnya, tapi punya kepedulian terhadap Semarang semisal gitu. Aku senang sih kemudian kalau ngelihat, kita ngambil minimalis aja sih, kayak semisal festival yang diinisiasi Budpar itu apa namanya? Macam-macam, kita tarik dari tahun berapa dulu nih? Yang kota ada ini yang menurutku beruntun itu ya, kita tarik dari 2001 ke 2024 ya. Jadi 2001 ada namanya SGF, Semarang Gawe Film, kemudian 2002 juga Semarang Gawe Film, 2023 Semarang Gawe Film, dan 2024 Semarang Golek Film. Tapi dia memang aku beberapa kali ngelihat sempat diadain di Kota Lama ya. Dia kemudian bersinambung sama festival yang berbeda gitu kan. Iya. Aku pikir tuh juga menarik gitu loh. Yang menurutku yang perlu dilihat juga itu adalah sebenarnya di mana posisi komunitas film di ranah skena ini gitu loh. Apakah mereka kemudian ada periode di masa 2008 sampai 2010 itu adalah permasalahan bahwa banyak teman-teman yang kemudian maunya menjadi produsen film dan pemutar film, tapi tidak ada yang kemudian mau menjadi distributor film. Itu dari dulu itu. 2010 pemutar film dan pelaku juga, pemproduksi juga, era-era 2010-an, era-eranya Langkah Orang Langit ya. Meskipun Langkah Orang Langit tahun sebelumnya udah memproduksi film, berawal dari teater coupling. Teman-teman cenderung melakukan produksi sendiri dan eksibisi sendiri, maksudnya apresiasi sendiri. Ya. Untuk distribusinya ya mereka sebenarnya distribusi juga, cuman distribusinya, contoh film-filmnya Langkah Orang Langit yang Teru-Teru Bosu itu sempat dapat penghargaan Gading Emas di Festival Film Canvas Bandung.
Oh, Dan gitu. itu salah satu festival yang sampai saat ini masih berlangsung. Teru Bosu itu yang mana? Liga Film Mahasiswa itu produksinya DMAC tahun Teru Bosu itu tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah 2009 kalau nggak salah ya. Kalau nggak Itu salah yang mana sih filmnya? Teru Bosu tahu kalau nggak antara 2009 kalau nggak 2009 ya 2010. Itu yang ini yang main si kampret yang ada bahasa Jepangnya itu loh. Yang aku tonton itu yang kita kemarin bahas yang apa? Produksi drama sosial masyarakat kampung Semarang Kanasak Utara. itu. Itu yang kalau itu produksinya Kapling. Coupling ya. Coupling ya. Sama ya aku nonton beberapa film-film mereka yang eksperimental juga, yang pendek-pendek, yang rumah dibuat set dinding koran segala macam gitu, aku juga nonton. Ya yang kalau ngomongin tentang sejarah festival sih, kamu tadi bilang ya aku nggak tahu apakah film-film yang kemudian seksi ini yang diproduksi oleh teman-teman di Semarang kemudian masuk festival di Semarang, aku belum lihat gitu loh. Beberapa film besar tuh dari Semarang besarnya di luar kota, lewat festival di luar kota. Ya diantaranya ya tadi aku bilang kalau di dokumenter ada Gorilla Gang Buntu itu dari Semarang. Kemudian aku bahkan belum melihat film itu kemudian diputar di Semarang, aku belum sempat tahu dahulu. Kemudian ada beberapa film dokumenter yang juga dilakukan di Semarang tentang yang di Eaglewood yang tentang Kemijen juga diproduksi oleh teman-teman Jakarta. Jadi festival nggak bisa dipungkiri itu menjadi lingkup yang menarik sebagai media apresiator dan mendorong produksi film kan di kota gitu kan. Jadi dia kemudian film-film ini kemudian punya wadahnya di kota gitu loh, di tempat dia lahir. Sayang kalau semisal memang festival kemudian belum bisa menampung itu gitu loh. Sayang kayak ya kalau kita bayangin kayak Semarang kemudian punya band besar kayak AK47 atau Oke Karaoke gitu ya, dan kemudian nggak ada festival musik gitu ya, bukan festival musik ya, festival seni atau konser bersama yang cukup masif sebagai skena, ya jelas dia akan tumbuh besar di luar kota. Iya, pastinya. Luar kota yang kemudian menghargai film itu sebagai apa gitu kan. Ya, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Gimana caranya untuk kemudian membangun ekosistem di dalam kota saat kemudian anak-anak kemudian nggak punya kecenderungan untuk memegang peran tersebut gitu loh. Aku pikir hari ini teman-teman masih produksi pastinya kan. Kita bisa bayangin lah kayak misalnya ambil contoh Nasi Daria bahkan konser lebih dari 20 tahun tidak pernah di Semarang. Di Jerman, di Malaysia, di Jakarta. Ya salah satunya adalah bentuk panggung apresiasi di lokal juga tidak tumbuh gitu kan. Tapi sudah pernah yang dilakukan Histeria tahun 2022. Ya itu pertama ya, itu pertama kalinya setelah hampir 20 tahun tuh mereka konsernya rata-rata di luar kota, bahkan disinkronis itu. Itu mungkin salah satu poin penting kenapa festival menjadi sangat krusial gitu loh. Bahwa dia kemudian menjadi gong menandakan mohon maaf ini nyebutnya, melabeli produksi dalam negeri gitu ya, produksi dalam kota. Artinya dia bisa jadi rujukan kalau misal kita mau lihat sebuah kota itu kemudian produksinya produktif atau tidak dalam ranah film, ya festival bisa menjadi salah satu kata kunci. Di samping kalau kita kemarin ngomong ya jelas archiving film menjadi kata kunci yang lain gitu ya. Kalau misal kayak di Bali ya sebagaimana filmmu filmmu aja nih. Enggak, ya berarti gini, ketika ketiadaan festival di sebuah kota, berarti bisa dibilang tingkat produksinya juga menurun juga. Belum tentu. Belum tentu sih. Belum tentu, maksudnya
ketika kita tadi beranalogi tentang di ranah musik ya, ranah musik Nasidaria, grup qosidah, bisa dibilang grup qosidah salah satu oleh-olehnya Semarang ya. Ketika di ranah pop, di ranah populer, dia duluan manggung di Jakarta. Teman-teman skena Jakarta, skena pop Jakarta mengundang Nasidaria, sedangkan di Semarang sendiri cenderung telat dan meskipun sudah dilakukan oleh Histeria tahun 2022 di Tambakrejo ya. Nah, tapi kembali ke film, produksi film alternatif, kalau kita bicara film alternatif, tarik di tahun 2021 ke 2024 ini cukup tinggi. Bisa dibilang cukup tinggi kalau kita tarik range 21 ke 2024 ya. Itu pelakunya macam-macam ya, dari filmmaker kampus, kemudian umum, kemudian pelajar, itu banyak sekali, banyak banget. Dan namun apakah sebuah kota harus ada sebuah festival yang memadai film itu? Karena kan kalau di film kita udah ada apresiasi atau klub-klub pemutar atau komunitas putar. Nah, apakah komunitas putar tersebut juga berpengaruh? Bagaimana mereka menjalankan programnya? Bagaimana mereka masif melakukan pemutaran seperti itu? Ya sebagaimana kamu tahu, kamu juga banyak melakukan pemutaran film di banyak kampung kan? Enggak juga. Apa kemarin di Gergaji itu nama apa pemutaran? Oh itu itu namanya Akam Cinema itu program kerjanya teman-teman putaran layar sih, yang salah satunya itu termasuk rangkaian program Petaka Kota keliling Pantura, pemutaran film di Pantura, sepanjang Pantura. Termasuk Salatiga. Ya aku pikir festival kalau kita pikir-pikir menjadi penting karena dia merangkum kuantitas dan kualitas produksi sebuah kota gitu ya. Harapannya sih begitu, jadi kan nggak banyak orang-orang kemudian di kota maupun di luar kota atau bahkan di kancah nasional mau melihat sebuah kota dari produksinya itu lewat karya-karya kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Biasanya mereka akan cenderung punya kecenderungan untuk melihat festival ini list filmnya siapa aja yang kemudian rilis gitu ya. Nah itu menjadi tolak ukur bagaimana kemudian skena lokal kemudian tumbuh. Tapi peran festival besar itu, festival yang kemudian memayungi film-film lokal itu, aku pikir proses untuk terkumpulnya film itu pasti salah satunya adalah aktifnya skena kolektif yang kemudian melakukan pemutaran film di berbagai tempat gitu ya, di ruang publik, di kampus, di kampung, di mana gitu ya. Itu kemudian menjadi penanda bahwa ada film yang diputar gitu ya, terlepas bahwa dia juga ada film lokalnya, ada film luarnya gitu ya, atau film lokal yang umurnya cukup lama gitu. Tapi memang biasanya kalau film lokal biasa diputar di kolektif tuh punya kecenderungan filmnya baru. Nah, aku pikir tuh jadi kayak rantai makanan gitu ya, dari bagaimana kemudian dari yang kecil-kecil ini kemudian diakomodasi atau dimediasi oleh kelompok-kelompok kolektif untuk melakukan pemutaran di banyak tempat, kemudian akhirnya tumbuh kegiatan-kegiatan kecil yang kemudian akhirnya festival kemudian harusnya melihat itu dan kemudian melakukan kurasi terhadap skena lokal dan kemudian melakukan apresiasi pemutaran film dalam kapasitas festival gitu ya. Aku pikir itu menjadi sambungan yang sangat menarik gitu loh. Saat festival kemudian nggak hadir, nggak menutup kemungkinan teman-teman kemudian mencari keluaran yang lain gitu kan. Festival di luar kota. Mungkin ini, kita tarik ke tujuan dari penyelenggaraan festival film itu seperti apa sih? Kalau beberapa yang aku baca ya, festival film Indonesia itu pernah mengalami pasang surutnya di era tahun 90-an kalau nggak salah.
Festival Film Indonesia melalui keterpurukan di tahun 90-an di mana di era tersebut didominasi film Hollywood dan India dan film-film yang film-film Cina, yang seronok, Hongkong. lokal yang Hongkong juga seronok, dan film-film lokal sendiri itu bisa dibilang menurun, kualitasnya menurun. Nah, kemudian peran festival film ini seperti apa, dan ketika ya sama kita juga lagi latihan latihan itu sama-sama latihan ya. Jadi peran festival itu ya seperti apa sih? Maksudnya seberapa penting festival film untuk skena film-film alternatif atau membuat film? Ya aku pikir ya salah satunya tadi yang tak sebutin bahwa dia kalau dia ada, maka dia bisa jadi media siar ya, dan format distribusi awal dari teman-teman yang kemudian melakukan produksi gitu, karena dia adalah bentuk apresiasi gitu ya dari karya-karya tersebut. Dan bentuk apresiasi ini pada titik tertentu dia menjadi icon yang kamu sebut tadi gitu kan. Pada level atas lagi dia udah menjadi sinatur gitu kan. Kayak semisal kita sempat ngobrol ada Cannes Festival gitu ya, film-film yang masuk dalam jajaran film itu, jajaran film di Cannes Festival, atau bahkan mendapatkan penghargaan Grand Prix atau d'Or gitu ya, itu film yang insya Allah akan kuantitas mutaranya juga akan tinggi gitu ya, dan antusiasme penontonnya juga akan dibangun. Jadi level festival itu menjadi sangat krusial di level itu ya, saat kemudian ada kebutuhan bahwa skena lokal tuh kemudian tumbuh gitu loh di ranah apresiasi. Ya, sama halnya ketika bicara festival film di sebuah kota, selain jadi legacy, kemudian ajang apresiasi dan mendukung pertumbuhan produksi film di kota sendiri, selain itu juga menjunjung pariwisata lokal. Festival. Gini. Ya. Karena ini bulan-bulan November, Desember ini bulan-bulan festival di Indonesia kalau kita bicara festival ya. Oktober sampai Desember. Ketika kemarin ada Jakarta Film Week, dan sekarang yang sedang saat ini di take ya, saat ini syuting, sedang berlangsung Festival Film Dokumenter Jogja, dan belum lagi nanti ada JAV di Jogja. Bahwa orang-orang Jakarta atau orang-orang luar Jogja berbondong-bondong beramai-ramai ke Jogja, selain menonton film ya dia berwisata, kuliner dan wisata apapun itu. Ya, aku pikir kalau kita ngomong tentang pariwisata, jelas festivalnya nggak hanya festival film gitu ya. Festival musik juga salah satu. Kenapa kemudian Solo punya Rock in Solo, itu salah satu mata pariwisata yang cukup penting aku pikir hari ini. Dan Solo punya Sodok juga, Solo Documentary, itu 2 tahun sekali. Oh, itu dari tahun berapa? Solo Documentary aku lupa. Yang jelas Solo Documentary itu acara 2 tahun sekali. Itu ya festival juga, itu bisa dibilang ajang festival film dokumenter di Solo, di Surakarta. Ya kalau kita ngomong festival itu penting, memang dia menjadi, ya jelas dia posisinya belum bisa tergantikan hari ini gitu ya. Tapi kita kita tidak bisa strict gitu ya, tidak bisa mengotak-ngotakkan bahwa mana yang festival film, mana yang enggak gitu ya, karena tidak jarang festival-festival kesenian, festival musik bahkan itu juga memiliki ajang-ajang ruang-ruang apresiasi film juga di dalamnya. Kita yang terakhir di Jakarta itu festival Joyland juga turut memutar juga film. ada booth pemutaran film. Walaupun aku nggak begitu paham gitu logikanya gitu. Dia sampingan sama panggung soalnya. Jadi kok ini rame banget gitu. Tapi itu menarik. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa
ada media di luar festival film yang juga kemudian aktif melakukan apresiasi terhadap pemutaran film. Nah, di antaranya ya kayak semisal di Histeria ada Usil gitu ya, dia spesifik ngurusin pemutaran film yang kemudian mengundang produser filmnya gitu ya, terlepas bahwa dia di Semarang atau tidak. Ada teman-teman komunitas yang lain juga, ada Cineroom, ada yang fokus di produksi gitu ya, kayak ada siapa namanya, Sigi Film gitu ya. Kemudian sekarang ya di UKM film juga masih ada beberapa di kampus, dan format pengelompokannya juga sudah cukup bisa merepresentasi kategori-kategori porsi yang harus diisi di ranah skena film gitu ya. Ada produksi, ada apresiasi, ada distribusi. Nah, ya sebenarnya ada satu lagi sih, kurasi gitu. Misal kalau di dunia kesenian tuh selalu ada itu. Dunia kurasi juga aku pikir saat kemudian festival tuh kemudian semakin besar dan kemudian semakin punya demand yang cukup, dia pasti akan melakukan kurasi secara baik gitu kan ya. Kenapa kemudian festival film di luar negeri kayak Academy Award atau Cannes atau TIFF gitu ya, itu kemudian menjadi seksi karena mekanisme kurasi filmnya bagus misalnya. Karena kita tadi festival-festival film yang di Indonesia atau di kita itu kurasinya tidak bagus atau kurang bagus seperti itu atau gimana? Festival harusnya nanti semakin dia dewasa, dia semakin bisa menunjukkan kapasitasnya gitu ya. Semakin dia dianggap sebagai, oh ini hasil film yang kemudian diputar di festival ini, maka niscaya akan punya gengsi tertentu sehingga dia punya layak ditonton misalnya. Karena di dunia musik, di dunia film kan di dunia film itu kan banyak yang melakukan itu gitu kan. Kalau kamu dapat Grammy, berarti kamu akan punya banyak produksi yang kemudian ngejar kamu gitu kan. Atau film ya, kalau kamu Academy Award, insya Allah lah kamu akan punya slot untuk memutar filmmu di banyak tempat misalnya, atau punya akses terhadap pendanaan tertentu gitu. Misal katakanlah Festival Film Indonesia atau FFI yang ada di Indonesia itu sejak 1955 ya kalau nggak salah ya. Nah, 9 tahun setelah Cannes. Nah, apakah film-film kan di Festival Film Indonesia sekarang ini ada program, ada kompetisi film panjang, kemudian ada kompetisi film pendek dan dokumenter panjang dan dokumenter pendek. Apakah film-film yang masuk nominasi di Festival Film Indonesia sudah dipastikan bahwa film-film itu bisa dibilang bagus atau gimana ya, yang oke dan layak ditonton oleh masyarakat atau seperti itu? Ya ini juga kan jadi apa ya, menurutku karena ada kejadian di tahun berapa yang aktor dan aktris film beramai-ramai mengembalikan piala waktu itu. Ada isu bahwa penyelenggara festival film saat itu atau penjurinya bisa dibilang tidak jujur. Nah, itu bagaimana? Kan ada peran juri juga di situ. Ya itu kan level yang lain ya. Itu level saat kemudian festival sudah established gitu kan. Dia sudah punya posisi tawar, sudah menjadi senator, sudah menjadi khas tersendiri gitu, dan levelnya sudah nasional atau labelnya sudah nasional. Aku pikir sebelum kita berjibaku di ranah itu, aku pikir yang sepertinya kita memang harus bahas itu memang bagaimana kemudian festival itu bisa tumbuh terlebih dahulu gitu kan, atau bahkan ada terlebih dahulu gitu. Ada dulu. Ada aja dulu, karena kita kan yang kita kejar kan berusaha untuk membangun skena dan simbol kota gitu kan, yang menjadi kekhasan sendiri gitu. Nah, saat itu kemudian
kita kemudian terlena dengan besarnya festival nasional atau festival di Bandung atau di Jogja gitu, skena lokal nggak akan tumbuh gitu. Walaupun sebenarnya pada titik tertentu ada kecenderungan bahwa sebuah kota itu kemudian tidak serta-merta memegang semua sub bagian yang kemudian ada dan dibutuhkan misalnya. Nah pertanyaannya, kalau kayak kita ini yang kemudian festival aja belum ada, terus apa yang kemudian harus dilakukan gitu ya? Berarti di Semarang ini belum ada festival film gitu ya? Ya, bukan nggak ada festival film, maksudnya membangun itu gitu loh. Kan kamu sudah pernah ngomong sama aku bahwa ada sejarah panjang dari 2001 Semarang Gawe Film gitu kan. 2021. 2021. Sebelumnya juga sudah ada namanya Pekan Film Semarang. Pekan Film Semarang itu yang berbarengan rangkaian dengan Festival Kota Lama ya. Iya. Nah, maksudnya ketika festival film berperan masif atau berperan dengan pertumbuhan produksi film di sebuah kota, menurutku Semarang tanpa adanya festival, Semarang tanpa memiliki atau tanpa adanya festival film, ya mereka juga berlomba-lomba memproduksi film. Tapi untuk mengejar atau untuk festival film luar Semarang. Nah, pertanyaannya, Semarang ini perlu nggak sih atau butuh nggak sih festival film? Tapi kan gini, permasalahannya adalah saat festival di kota itu kemudian nggak ada, yang kemudian menjadi juntrungan teman-teman untuk produksi film itu bukan untuk kemudian masuk ke festival kota. Ini harus masuk ke festival. Besok ada festival di kota itu, di provinsi itu, di sana gitu. Di luar kota gitu. Itu yang mendorong mereka gitu loh. Yang menjadi inspirasi itu bukan kotanya sendiri gitu loh. Iya. Terlepas atau bahkan temanya bahkan nggak membahas tentang Semarang gitu kan. Jadi saat kita kemudian berbicara tentang kotanya harus kuat di ranah ekosistem lewat festival film atau media yang mengapresiasi film lokal, ya dia harus meyakinkan dan dia harus tumbuh. Festival itu harus tumbuh dan benar-benar melibatkan jejaring lokal untuk kemudian tumbuh bersama gitu loh, sebagai skena gitu loh. Saat dia kemudian nanti ada, kuantitas itu pasti bertambah lah, nggak mungkin kemudian menetap. Karena hari ini parameternya kan baru luar kota. Parameternya bahwa kita besok produksi untuk besok ada festival di Jogja, Purbalingga misal, ya, atau Jogja atau di Bali gitu. Kejarannya itu juga ngabisin uang dan tenaga juga gitu. Dia belum kemudian punya dorongan untuk kemudian memproduksi dan kemudian berharap diapresiasi di lokal gitu ya. Saat kemudian festival yang kemudian apresiasi lokal itu bisa tumbuh, dia akan menjadi dorongan yang lain gitu dan menambah kasanah perspektif baru bahwa ide-ide lokal harus tumbuh untuk kemudian bisa masuk dalam skena yang kemudian diwadahi oleh festival-festival di lokal gitu loh. Itu menurutku sudah dilakukan oleh kayak FFP gitu, Festival Film Purbalingga. Ngeri itu mereka. Ya, aku sepakat ketika aku membacanya Festival Film Purbalingga adalah bagaimana Mas Bowo Laksono dan kawan-kawan secara nggak langsung adalah menginklusifkan film, bahwa film itu melalui program-program mereka yang layar tancepan kan, bahwa film itu bagaimana caranya film itu bisa dinikmati semua kalangan, dan bagaimana sebuah kota warganya bisa mengakses film-film lokal atau film-film alternatif. Dan menurut saya itu hal yang perlu dilakukan di tiap-tiap kota sih menurutku, karena ketika bicara Semarang ya, Semarang ibu kota provinsi, ibu kota Jawa Tengah Semarang.
keren loh Semarang. Cuman Semarang nggak punya festival. Apakah sudah punya festival film? Oh, sorry. Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah ya. Sejauh ini apakah sudah mempunyai legacy sebuah festival film ya? Karena kita bicara tentang festival film ya. Sudahkah Semarang punya festival film yang menurutku sifatnya inklusif dan masyarakat yang mungkin bukan sinofil ya, bukan orang yang mengikuti film itu bisa mengakses dengan mudah. Kalau mengakses dengan mudah ya nggak banyak festival punya itu. Festival kan salah satu kata kuncinya adalah eksklusivitas memang. Inklusif saat dia kemudian membuka pendaftaran, eksklusif terhadap film-film yang kemudian diputar kan gitu. Ya, nah, tapi kan bisa jadi inklusif ketika festival itu digelar. Festival film itu iya. Nah, maksudku ya kan Budpar kan punya festival apa namanya? Budpar. Budpar provinsi apa kota? Kota. Budpar kota apa? Punya festival apa? Sama Sinerum? Aku nggak tahu itu sebuah festival atau enggak, Pak. Maksudnya Oh gitu. Bagaimana akhirnya bagaimana kita cara mengidentifikasinya bahwa bagaimana kita mengidentifikasi sebuah festival film ya, karena ini bicara tentang film. Karena ketika aku pemahamanku program-programnya Budpar di Budpar Kota Semarang ya, yang 2021 sampai 2023 itu fokusnya ke pendanaan, Pak. Itu ke pendanaan film. Jadi pendanaan, pitching untuk menumbuhkan tingkat produksi film lokal di Semarang. Kemudian meskipun di situ juga dikompetisikan juga, setelah didanai kemudian dikompetisikan menjadi juara satu, kemudian siapa yang terbaik seperti itu. Ya aku pikir ya kita yang aku bilang tadi, aku pikir hari ini kita belum punya kebutuhan untuk kemudian mengkotakkan mana yang kemudian bisa disebut sebagai festival atau tidak gitu ya. Karena bagaimanapun jika kemudian dia minimal kemudian terbuka untuk umum, kemudian masyarakat bisa meng-apply, kemudian yang kemudian sudah nge-apply dan kemudian syarat-syaratnya dipenuhi dan kemudian menang itu kemudian juga di-screeningkan gitu ya secara publik, aku pikir itu sudah cukup lah. Artinya dia sudah memenuhi standar apresiasi film gitu ya, bahwa dia punya keterbukaan terhadap publik. Standar ini yang kemudian harus dimulai menurutku gitu loh, terlepas bahwa kemudian nanti pemutarannya banyak berorientasi pada kebutuhan kelompok tertentu gitu ya, itu karena itu nggak bisa dipungkiri gitu. Itu harus dibangun gitu loh, karena saat itu kemudian lahir, ada kebutuhan yang kemudian yang lain juga lahir gitu loh di kota, kayak semisal ya butuh kurator film gitu loh, untuk kemudian mengkurasi kebutuhan karya-karya yang kemudian akan diapresiasi gitu, yang menjadi line up pemutarannya gitu kan. Programmer itu, Pak. Nah kalau semisal programmer itu kemudian makin banyak dibutuhkan di kota, dia akan banyak juga tumbuh gitu loh. Selama ini kan orang-orang kayak kamu atau bahkan ada teman-teman yang kemudian menjadi programmer tapi tumbuhnya di luar kota gitu kan. Ada yang menjadi programmer di Minikino dan kemudian punya kebanggaan itu gitu ya. Tapi nggak ada yang kemudian menjadi programmer untuk festival film di Semarang yang kemudian punya kebanggaan yang sejenis gitu loh. Dan aku pikir itu menjadi penting karena itu yang kemudian membangun membangun kapasitas produksi teman-teman dalam konteks kekaryaan apa sih yang kemudian bisa lebih baik gitu loh. Karena pada titik tentu saat kemudian produksi tinggi kemudian nggak ada kurasi yang baik dan kemudian juga tidak ada kritik yang baik, akan ada kecenderungan produksi yang kemudian berorientasi pada satu genre tertentu gitu. Oke, misalkan produksi tinggi, tadi tidak ada kritik dan kurasi. Bagaimana tentang penayangan atau apresiasi? Jadi gini, misalnya gini, kita bicara di 2022
katakanlah 2023 tingkat produksi 2022 dan 2023 tingkat produksi film di Semarang itu cukup tinggi. Angkanya berapa sih? Ada angkanya? Cukup tinggi dan itu dilakukan all ya, maksudnya dari ranah kampus ataupun non kampus. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa tingkat produksi tinggi tapi tingkat apresiasi minim? Kalau itu mah jelas gampang yang ngeliat kuantitas pemutaran di kota aja gitu. Kalau itu ya arsip pendataan dari kegiatan-kegiatan pemutaran tuh ada apa enggak gitu. Jadi kuantitas tuh aku pikir sudah bisa merepresentasi itu. Kita tahu kemudian anak-anak di komunitas mana kemudian buat film atau mahasiswa mana membuat film kan pasti dalam bentuk apresiasi. Kecuali kalau filmnya diputer sama yang ngetok berdua tok gitu, ya itu film yang lain gitu kan. Artinya di ranah bahwa kita tumbuh, kita kemudian masih meraba-raba bahwa ini skena ini kemudian tumbuh atau tidak, jelas di ranah awal ya jelas kita harus melihat kuantitas gitu loh. Skena kuantitas itu kan juga merepresentasi di skena-skena yang lain gitu kan, di musik. Ya kalau bandnya banyak tapi di lokal kemudian nggak banyak panggung kan nggak bisa kebaca. Apakah kita harus membaca Oke Karaoke dari Jakarta misal saat dia kemudian dihargai oleh pada masanya apa sih namanya Rolling Stones misal, atau kita harus menghargai lip sync lewat Rolling Stone pada masa dia dapat penghargaan di tahun 2010 kalau nggak salah ya. Indonesian Cutting Edge Music, ICIMA. ICIMA gitu. Apakah harus kayak gitu? Harus kita menghargai kapasitas lokal di ranah luar gitu kan. Tapi yang terjadi polanya seperti itu. Nah, itu saat mereka kemudian sudah establish kan, mereka untuk kemudian membangun festival besar, kemudian memberi awarding besar begitu kan nggak mungkin tiba-tiba toh. Yeah. Dia punya proses, kemudian sehingga kemudian tumbuh level baru atau kelompok baru yang kemudian menginisiasi festival gitu loh. Di titik tertentu ada pihak-pihak yang kemudian merasa bahwa hal-hal kayak gini perlu didanai, hal-hal ini kemudian perlu didukung. Itu tumbuh gitu. Jadi dukungan itu tidak hanya datang dari dinas gitu loh misal. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu yang kemudian dalam ranah entah investor, entah kemudian private sector gitu ya, yang kemudian punya kecenderungan bahwa melihat bahwa itu adalah ekosistem yang kemudian perlu dibangun gitu loh. Saat itu kemudian nggak ada, ya kota akan punya kecenderungan bahwa filmnya akan kemudian baru dikenal setelah diterima di luar kota gitu kan. Ya. Itu akan terus menjadi itu kutukan itu akan terus terjadi gitu ya. Akan berulang ya. Ya, Semarang akan terus-menerus jadi ekosistem tumbuh kembang, bukan untuk menjadi besar gitu. Tumbuh iya, tapi besarnya di luar kota gitu, otomatis dia. Karena dia akan mencari lingkup yang lebih besar, yang lebih prestis gitu kan. Aku pikir kota hari ini Semarang harus punya komitmen bersama di ranah skena maupun di ranah kolektif untuk kemudian secara bersama menyadari bahwa ada kebutuhan untuk kemudian memfasilitasi tingkat produksi yang kamu sebut banyak ini di ranah lokal, sehingga tumbuh kembangnya itu kemudian bisa terpantau secara lokal gitu loh, untuk kemudian dia di satu titik dia menjadi arsip lokal, di titik yang lain dia membangun sinatur lokal, di waktu yang sama dia juga membangun ranah-ranah di luar apresiasi produksi dan distribusi. Dia membangun programming, kamu bilang tadi, dia juga membangun kesadaran teman-teman untuk kemudian terus-menerus berbicara tentang hal lokal gitu kan. Jadi aku pikir karena ada masa di mana UKM film pada periode 2010 tuh semuanya maunya drama gitu loh. Semuanya drama. Kalau nggak bisa bikin drama, ya bikin eksperimental. Pilihannya hanya dua itu gitu loh. Jadi perlu nih
ada festival film di Semarang. Iya, aku pikir Sebelum sebentar. iya. Ketika perlu agenda-agenda oleh Disbud Parkota itu apakah itu sudah mewakili festival atau belum? Gimana? Kan aku udah bilang skena itu kan tumbuhnya kan di komunitas toh, komunitas kampus gitu-gitu kan. Skena itu juga merambah ke banyak pihak lah. Dia kan multi stakeholder toh. Yeah. Makanya aku bilang tadi apresiator kelompok-kelompok yang melakukan pemutaran film itu tidak bisa kemudian dibatasi hanya kelompok film saja gitu, UKM film atau komunitas film aja enggak gitu kan. Jadi semua kemudian punya hak untuk kemudian melakukan terlibat dalam skena gitu. Dan itu juga yang kemudian membangun skena gitu kan. Karena film itu kan digunakan dalam banyak ranah gitu kan. Ranah hanya sebagai, kita kemarin ngomong tentang dia hanya sebagai hiburan, dia sebagai media kritik, dia sebagai panggung apresiasi gitu. Jadi banyak dia ranahnya. Dan festival aku pikir nonsens kita berbicara tentang festival yang masif saat kemudian ranah komunitasnya, apresiasi terhadap film lokalnya nggak begitu besar gitu loh. Kan kita nggak bisa memungkiri saat kemudian kenapa kemudian semisal kayak di Jakarta tumbuh festival filmnya besar-besar gitu ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa pemutaran film di ranah lokalnya juga banyak gitu loh. Di tim tuh pemutaran film seringkali gitu ya. Di kampus tuh banyak pemutaran film. Jadi lokusnya banyak memang gitu loh. Dan kemudian akhirnya festival tuh jadi kayak ranah yang kemudian menjadi simpul-simpul itu semua gitu loh. Kehadiran festival film di sebuah kota itu berperan penting terhadap skena film atau pertumbuhan film alternatif di kota tersebut. Ya, film alternatif itu jadi kayak punya rumah gitu kan. Kita nggak, ya itu tadi, kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak komunitas film alternatif yang kemudian produksi film yang kemudian menjadikan festival di luar kota sebagai rumah. Ya. Nah, di antaranya kan film Uni. Ya. Ini Lavingi kan rumahnya di Minikino gitu kan. Nah, aku pikir karya film kemudian menempatkan rumahnya di kota dia tempat lahir itu menjadi krusial gitu loh. Karena dia akan terdokumentasi, dia akan punya prestis di dalam kota, dia akan tumbuh dengan konteks lokal gitu loh. Itu jadi sangat krusial gitu kan. Saat kemudian festival itu kemudian tidak tumbuh dengan cara itu, atau bahkan tidak ada misalnya, atau sangat minim, itu akan minim pula kebutuhan untuk kemudian membaca kota gitu loh. Tidak bisa dipungkiri, nggak selalu seperti itu, tapi seringkali festival lokal tuh kemudian selalu mengkaji kajian lokal gitu kan. Di Udinus, aku pernah dulu diundang sama LOL, juga mereka produksi omnibus juga gitu kan ya, di lokal triple threat 2000 berapa itu ya? Lokal triple threat kalau nggak salah 2013, kalau nggak salah 2013 itu celanaku sobek itu 13 2013 maksudnya 13 kalau nggak salah. Lokal triple threat itu kalau nggak salah 2013 itu aku diundang sama Maya saat itu. Iya. Ya itu jadi sangat seksi menurutku. Walaupun memang ya itu festival itu kemudian tidak menaungi semua hal memang. Dia kemudian lebih banyak menaungi apresiasi, dia menaungi kelompok kajian film gitu ya, dia menaungi film-film yang diproduksi secara lokal gitu ya. Tapi dia tidak serta-merta kemudian
menjadi payung untuk distribusi misal ya, distribusi yang kemudian sering kamu sebut sebagai distribusi yang berkelanjutan gitu, dia belum tentu menjadi itu, karena seringkali setelah kemudian masuk dalam festival tidak menjadi kewajiban sebuah festival untuk kemudian memutarkan film itu di tempat yang lain gitu kan. Salah satu poin yang kemudian lahir di situ adalah eksklusivitas gitu kan. Film kemudian tidak diputar dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau kita bicara tentang lokal yang tadi disebutkan bahwa Histeria 20 tahun belakangan ini, 20 tahun ya Histeria ya. Banyak Kira-kira. Banyak program-program yang aku mau coba nenggon KW soal 20 tahun Histeria. Banyak program-program Histeria yang beririsan dengan kota, yang merespon kota. Menurutku merespon kota, dan mungkin nggak sih nantinya ada salah satu program-program atau irisan dari Histeria yang itu khusus film, entah itu kemasannya entah festival atau apapun itu, yang itu memang menjadi program tahunannya Histeria. Bisa dibilang secara nggak langsung apa ya, legacy bahwa Histeria punya program yang entah orang luar menyebut itu festival atau apa, yang itu khusus memutarkan film ke kota Semarang sendiri atau ke kampung kota pun di luar kota. Ya aku pikir mungkin ya sebenarnya itu mimpi panjang sih ya, mimpi panjang personalku gitu dalam menginisiasi festival film. Cuma memang apa ya, ada banyak ketakutan gitu ya untuk kemudian memulai itu. Memang ya apa, nggak tahu kebutuhan personal atau gimana gitu kan, ketakutan bahwa kurang pengalaman, kurang manpower gitu ya, dan apakah akan cukup waktu untuk kemudian persiapkan itu semua. Itu ada ketakutan macam itu memang, tapi kita masih menjadikan itu sebagai keniscayaan sebenarnya. Sebenarnya kalau alasannya manpower dan pengalaman itu menurutku klise sih. Ini sungguh sangat klise sekali. Ya karena gini, aku banyak menonton festival film pada masanya gitu ya, dan aku ngerasa bahwa sebenarnya Histeria punya kapasitas di situ. Cuma permasalahannya memang kita pengen lihat juga bagaimana teman-teman yang benar-benar berada di lingkungan itu tumbuh gitu loh. Kita juga pengen lihat bagaimana kemudian relasi film-film di Semarang tuh kemudian apakah cukup lokal atau tidak dalam konteks tema gitu kan. Belakangan kemudian sebenarnya kita perlahan juga sebenarnya menyadari bahwa sebenarnya banyak teman-teman terdekat kita yang kemudian ternyata memang banyak produksi film gitu kan. Dan pada masanya kita beberapa kali muter filmnya LOL di sini kan, zaman I'm gonna go MGITM. I'm gonna kill tonight. MIGTM. Apa itu? Mam, alhamdulillah. Itu dia putar di sini gitu ya. Aku sangat menarik gitu untuk mengkaji. Cuma memang Histeria belum pernah secara spesifik di situ karena banyak programnya kemudian dihabiskan dalam konteks riset kampung kota gitu ya. Aku masih berharap sih sebenarnya sampai sekarang untuk kemudian menginisiasi itu, karena kan kita kan sebenarnya lebih banyak berorientasi pada program-program yang lebih kecil gitu ya. Kita bahkan dulu ya pada masanya kan rutin mutar film-film dari jejaring lokal juga, dan kita juga pernah ngadain pertemuan kolektif musik, kolektif film juga di sini gitu ya. Tapi memang itu kemudian tidak serta-merta menjadi begitu saja kemudian langsung menjadi festival, enggak gitu ya. Kita masih punya harapan sih ke depan. Kita senang kemudian melihat teman-teman kemudian produksi dan melibatkan banyak teman-teman yang kita juga kenal gitu ya, yang menjadi tokoh. Kita juga berpikir, ini bisa ternyata teman-teman yang bisa produksi film. Dan bahkan beberapa teman-teman kayak belakangan tokohmu itu
Biore sama Desoni, Pak Desoni. Pak Desoni bahkan jadi aktor gitu ya. Oh, itu sangat menarik buat kami gitu ya. Artinya talenta ini kan lokal banget gitu kan. Ini teman-teman kita juga gitu, dan kita juga beberapa jaring kampung juga punya koleksi film yang juga sangat menarik, dan aku juga tadi bilang sama kamu bahwa beberapa jejaring kampung juga terlibat di produksi film-film yang bahkan masuk dalam Eagle Award. Jadi itu masih sampai sekarang masih jadi mimpi bersama gitu ya. Kita sudah melihat banyak titik, tapi kemudian karena kemudian kita melihat bahwa ada teman-teman yang memang benar-benar sebagai kolektif film kemudian memang melakukan itu, dan kita ikut berkontribusi dengan cara kemudian ikut memutar film gitu sementara ya, selama lebih dari belasan tahun tuh baru memegang posisi itu. Baik. Nah, kita mau ke depan lebih. Ya. Ini bulan November tahun 2024, ya mungkin 2 tahun ke depan lah. Saya menagih janjinya Histeria. Nggak melulu harus festival sih. Mungkin sebuah program, entah itu jambore, entah itu parade film, yang itu bisa berulang-ulang tiap tahun, ya itu menarik sih. Dan menurutku bakal untukku pribadi sendiri jadi apa ya? Jadi sebuah stimulus atau orientasi untuk memproduksi film sendiri ya di usia yang udah ampas kayak gini ya. Maksudnya aku bikin film terus keluar budget sendiri, kemudian minim apresiasi di kota sendiri, ya kan males juga sebenarnya, Pak. Tapi ketika ada semacam kolektif yang menciptakan atau membentuk sebuah apresiasi, ya itu jadi semangat. Jadi kebutuhan yang lain, terutama perihal pernikahan atau apa, itu jadi bergeser. Jadi bergeser ya. Mungkin itu ya. Tapi ya kamu tahu juga Tan, bahwa Histeria juga muter film nggak main-main gitu kan. Kita lebih dari 40 lokasi di seluruh Semarang juga kita pernah muter gitu. Dan kita juga sebenarnya dulu menjadi partner baik dari Kampung Halaman pada periode 2008 sampai 2015-an gitu kan. Kita bahkan pernah 1 tahun dengan program muter film dengan Kampung Halaman Jalan Remaja itu, bahkan satu hari itu serentak muter lebih dari 15 titik juga pernah gitu ya. Aku pikir itu kita masih positif thinking, kita akan melakukan itu ke depan, tapi memang kita butuh dukungan. Baik, sekian episode perdana kali ini bersama Purna Cipta Negara dan videografer, editor, dan soundman Arif. Jenengmu siapa, Arif? Arif Budiman, dengan Arif Budiman yang senantiasa membantu Bersama dengan Histeria. Bersama dengan Mas Tatang Bersama Sudibyo. saya Tangski dari KKAD Films. Oke.